Semua berawal dari dirimu. Mulailah mencintai diri bagaimanapun keadaannya. Bersama saya Rati Aulia untuk Perempuan. Pola pengasuhan anak usia sekolah menjadi tantangan keluarga ketika bersiap menuju tatanan kelaziman baru. Di satu sisi, belajar dari rumah masih berlangsung hingga kini. Sementara orang tua sudah dituntut kembali bekerja di kantor atau merintis usaha baru karena kehilangan pekerjaan. Pembelajaran secara daring mungkin akan terasa berbeda bagi anak-anak. Para orang tua pun mau tak mau mendadak berubah menjadi guru untuk menemani anak mereka selama belajar secara daring dari rumah. Namun faktanya, menemani anak belajar dari rumah tidaklah mudah. Seperti yang dialami Nova Kalista yang sempat kebingungan mengatur jadwal antara tugas kantor dan tugas sebagai ibu rumah tangga. Sementara anak-anak merasa terpenjara karena tak bebas bermain. Awal-awal saya stres banget loh Mas, bener-bener luar biasa saya stres. Ya Allah, anak saya ini belajar online. Sementara kan saya belum dapat tugas untuk WFA nih ya. Masih ini, kita dulu masih kerja di kantor. Nah setelah itu baru di WFA kan. Ya syukur alhamdulillah gitu awal-awalnya. Anak saya gimana ya, siapa yang ngedamping mereka? Kalau mereka nggak ada yang ngedamping, belajar online sama aja bohong ya. Persoalan ini menarik perhatian Yayasan Abang Pok Sahabat Anak atau YAMSA, sebuah lembaga sosial nirlaba yang menyuarakan pemenuhan hak asasi dan mendukung gerakan anti kekerasan pada anak. YAMSA bekerja sama dengan Let's Share Indonesia menggelar webinar bertema New Habits for Kids, Sukses Menjadi Sahabat Anak di Rumah. Webinar menghadirkan narasumber Nur Asia Uno, Sandiaga Uno, Seto Mulyadi, dan Dr. Melia Yunita, serta dipandu Dr. Sela Hardianto. Yang paling utama sekarang ini kita juga bukan hanya belajar secara akademik, jadi bukan hanya mengikuti kurikulum dan sebagainya ya, tapi yang juga pemahaman belajar ini juga belajar menghadapi hidup gitu. Jadi termasuk bagaimana kreatif, bagaimana bisa bekerja sama, bagaimana mungkin juga mempraktekkan apa yang diperoleh di sekolah ini justru dalam kehidupan sehari-hari. Kan kita tahu bahwa isi pendidikan kita itu kan ada 5 ya. Nomor 1 adalah etika. Nah, bagaimana menanamkan etika pada anak-anak? Ya mungkin sopan santun, diberi contoh bahwa supaya anak juga hormat kepada orang tua, maka orang tua juga perlu hormat kepada anak. Artinya tidak membentak, tidak dengan kekerasan, tidak ingin mau menang sendiri ayah dan bunda gitu. Jadi salah satu hak dasar anak adalah hak didengar suaranya. Orang tua perlu membangun suasana bahagia untuk anggota keluarga. Salah satu caranya melakukan aktivitas bersama seperti menggambar, mendongeng, dan bermain musik. Orang tua bisa menyisipkan pesan moral hingga menjelaskan situasi pandemi saat ini. Jadi yang jelas kita berdiskusi sambil bermain ya, duduk bersama, jelaskan apa yang terjadi secara detail ya, pelan-pelan dengan bahasa yang sederhana tentunya ya, yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Misalnya melalui melukis atau menggambar ya, memberitahu keadaannya dan bagaimana solusinya dengan bahasa yang mudah dicerna tentunya. Di sisi lain, dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang memaksa orang tua dan anak harus beraktivitas dari rumah ternyata berpotensi memicu kekerasan terhadap anak. Dulu sebelum COVID-19, kota-kota besar seperti Jakarta, tingkat masyarakat dengan gangguan kejiwaan itu mulai dari yang sangat ringan sampai yang berat itu berkisar antara angka 15-20%, jadi cukup tinggi. Nah ini yang salah satunya yang bisa memicu kekerasan terhadap anak, belum lagi himpitan ekonomi yang diakibatkan COVID-19, masa tentunya juga krisis kesehatan. Dan dengan di rumah saja itu juga kita harus ciptakan satu situasi yang kondusif ya. Dan selama masa karantina, mau tak mau, anak-anak akan lebih sering menggunakan gawai. Dr. Melia Yunita dari Let's Share Indonesia
memberikan tips menjaga kesehatan mata anak selama kegiatan belajar dari rumah. Ini kita ngomongin kesehatan mata ya, lagi pada sekolah dari rumah semua, jadi otomatis pemakaian handphone semuanya jadi meningkat. Nah ini yang pertama, ibu-ibu harus pastikan status refraksi anak-anaknya. Masuknya status refraksi itu apakah memang dia normal atau misal memang sudah harus pakai kacamata sebelum-sebelumnya, entah minus, biasanya sih minus ya kalau anak atau silinder. Nah itu pastikan dulu status refraksinya normal. Kalau tidak normal ya memang harus segera dibawa ke dokter mata. Kemudian yang kedua kita punya namanya rules 20-20-20. Nah ini maksudnya gini, kalau anak itu sudah lihat ke layar gadget atau laptop atau handphone, jadi kalau udah 20 menit itu harus beristirahat selama 20 detik. Menciptakan atmosfer keluarga yang kolaboratif akan memperkuat pertumbuhan anak. Dan orang tua adalah mitra sejati bagi anak dalam menjalani proses pendidikan sekarang dan masa yang akan datang. Orang tua sejati adalah guru nyata bagi anak-anaknya.